Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Tuan Rena, gas. Bab 1579, Jiang Hu si bodoh. Panggilan itu segera tersambung, dan Jiang Hu berkata di ujung telepon yang lain, "Halo, Tiege, saya Jiang Hu. Bisakah Anda mengantar saya ke lobi?" Tanpa mengetahui apa yang dikatakan pihak lain, Jiang Hu segera berpura-pura sangat marah dan berkata, "Ini dia pria yang sangat sok, dan berbicara kepadaku dengan sangat kasar. Saudara Tai, kau telah merepotkanku untuk datang ke sini. Tapi aku pasti tidak akan melakukan kesalahan apapun. Oke, aku akan menunggu Tai Ge datang." Jiang Hu selesai berbicara dan menutup telepon. Ia tak lagi menunjukkan kesopanan seperti yang baru saja ia tunjukkan kepada Tai Ge di ujung telepon. Wajahnya justru menunjukkan ekspresi angkuh dan garang. "Wah, kukatakan padamu, wanita cantik di dunia ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki pria biasa. Mereka membutuhkan pria yang cakap untuk mengendalikan dan memilikinya. Kau mungkin tidak tahu apa arti kecantikan adalah sumber masalah. Tapi sekarang ku beritahu kau apa artinya. Mendominasi, arogan, di matanya, Ji Fei tampak seperti seseorang yang dapat dengan mudah dihancurkan sampai mati. Su Piaomiao gembira ketika melihat ini, dan dia berharap Ji Fei akan melangkah maju sehingga dia bisa mengatakan bahwa Ji Fei peduli padanya. Lagi pula, sulit menemukan orang bodoh seperti Jiang Hu. "Suamiku," katanya, "kecantikan itu membawa malapetaka. Bagaimana kalau kau tetapkan aku di rumah emasmu dan jangan biarkan aku keluar? Oke, kalau tidak, aku akan menyusahkanmu." Setelah Su Piaomiao selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan menyentuh wajahnya. Matanya penuh dengan rasa menyalahkan diri sendiri, dan dia tampak menyedihkan. Ji Fei sangat tertekan. Bagaimana mungkin dia bertemu orang bodoh seperti Jiang Hu? Dunia ini begitu besar sehingga ada banyak sekali hal aneh. Jiang Hu tidak tahu bahwa ia bodoh di mata kedua orang itu. Malah, ia menjadi semakin gila. Bagaimana mungkin Ji Fei memiliki wanita secantik itu dan bahkan menyimpannya di rumah emas? Ia tidak mau menerimanya, dan bahkan ingin membunuh Ji Fei. Saat itu, area itu sudah ramai, dan semua orang sudah mengerti apa yang terjadi. Seseorang berkata, "Jika kamu mencintai seseorang, kamu harus bertanggung jawab atas kebahagiaannya. Jika kamu tidak bisa memberinya kebahagiaan, kamu harus melepaskannya dan membiarkan mereka mengejar kebahagiaan mereka sendiri." Siapa bilang itu tidak benar? Wanita secantik itu, alih-alih menjadi bintang, malah harus menafkahi seorang pria di sini. Sungguh tidak masuk akal. Pria ini sangat egois. Dia tidak bisa membahagiakan orang lain, dan dia bahkan menghalangi mereka untuk meraih kebahagiaan. Baru pertama kali ini aku melihat pria seburuk itu. Di mata para penonton, Ji Fei adalah pria yang menunda kebahagiaan Su Piaomiao. Ji Fei terdiam. Kalau Su Piaomiao mau pergi, ya sudahlah. Intinya, dia tidak mau pergi. Dia cuma bercanda dengan Jiang Hu. Tapi Su Piaomiao tidak berpikir begitu. Dia merasa semua orang terlalu memahaminya. Dia tetap di sisi Ji Fei, tetapi tidak bisa mendapatkan cinta Ji Fei. Sungguh menyebalkan. Ini menunda kebahagiaanmu sendiri. Semakin aku memikirkannya, semakin aku merasa dirugikan, dan aku benar-benar mulai menangis. Dia sudah cantik, dan ketika dia menangis seperti ini, dia tampak seperti bunga pir di tengah hujan, yang bisa melelehkan hati orang-orang. Para penonton di tempat kejadian tak tahan lagi melihatnya. Melihat hal ini, Jiang Hu memanfaatkan kesempatan itu untuk berkata dengan sungguh-sungguh, ketika seorang wanita mengejar kebahagiaan, ia harus berani dan teguh dalam mengejarnya.
Ia tidak boleh melewatkannya, jika tidak, waktunya akan habis dan kecantikannya akan pudar. Para penonton sekali lagi menggema. Tepat pada saat itu, suara langkah kaki yang teratur terdengar di luar kerumunan. Ketika semua orang mendengar suara itu, mereka pun berhamburan dan melihat, hanya untuk melihat dua tim penjaga keamanan berjalan ke arah mereka dengan tertib. Semua orang berdiri tegak, dengan ekspresi serius dan wajah penuh energi. Petugas keamanan yang memimpin tim itu kuat dan memiliki sepasang mata yang serius dan dingin. Ketika Jiang Hu melihat para penjaga keamanan, ia begitu terharu hingga hampir menangis. Sungguh luar biasa dua tim datang, dan Kapten Tiehan sendiri yang memimpin tim. Ji Fei kini terkutuk. Tiba-tiba dia merasa percaya diri dan menatap Ji Fei. Nak, kalau kau sungguh-sungguh mencintai wanitamu, bebaskan dia sekarang dan ikutlah aku, kalau tidak kau akan menyesal hari ini. Ketika Ji Fei melihat pria tangguh itu, alisnya sedikit berkerut. Apakah dia akan menjadi kaki tangan Jiang Hu? Jika mereka berani, dia akan segera membubarkan perusahaan keamanan itu dan tidak akan pernah membiarkan mereka melakukan hal seperti itu. Jiang Hu melihat Ji Fei mengerutkan kening, dan ia bahkan lebih gembira. Ia mengira Ji Fei hanya pamer, jadi ia langsung menatap Tai Han dan berkata, "Saudara Tai, lihat betapa hebatnya orang ini dalam pamer. Dia benar-benar meremehkanmu. Cepat dan hajar dia sekarang juga. Aku akan mentraktir saudara-saudara makan malam dan bernyanyi nanti." Ketika Ji Fei mendengar ini, ekspresinya saat menatap Tiehan menjadi semakin buruk. Melihat Ji Fei hendak marah, Tiehan menjadi sangat cemas dan membenci Jiang Hu sampai mati. Ia mengira Jiang Hu bajingan yang tak tahu hidup dan mati. Apa ia ingin bunuh diri? Dia baru saja melihat Ji Fei memasuki Wanhua Plaza di ruang pemantauan. Jadi dia segera membentuk tim untuk melapor. Jiang Hu menelepon saat itu juga. Dan melihat dari hasil pengawasan bahwa dia memiliki konflik dengan Ji Fei, dia pun setuju untuk datang. Jiang Hu masih bodohnya berpikir, aku harus membantunya. Apa yang dia pikirkan? Melihat wajah Tiehan yang tidak senang, Jiang Hu mengira Ji Fei sedang marah padanya, dan terus berkata sambil tersenyum, "Saudara Tai, cepatlah lakukan." Pria tangguh itu menahan amarahnya dan menatap Jiang Hu. "Apakah kamu yakin ingin melakukannya?" Jiang Hu langsung mengangguk. "Ya, sekarang, segera, pukul orang ini seperti anjing, suruh dia berlutut dan memohon ampun. Lalu bawa pergi wanita itu, aku mau." "Mulai," teriak Tiehan kepada petugas keamanan, menyela Jiang Hu. "Ya," jawab para penjaga keamanan serempak. Yang pertama melangkah maju, berjalan di depan Jiang Hu, mengangkat tangannya dan menamparnya. "Aduh!" Jiang Hu berteriak dan menatap Tiehan dengan cepat. "Kamu, mengapa kamu memukulku? Bukankah kamu setuju dengan itu?" Bang! Begitu orang kedua selesai berbicara, dia menamparnya lagi. Ini Jiang Hu sedikit tercengang. "Kamu belum memohon belas kasihan, teruskan saja," kata Tiehan. Bang bang bang! Penjaga keamanan yang tersisa maju tanpa ragu dan menamparkan wajah Jiang Hu. Jiang Hu tertegun oleh pukulan itu, dan wajahnya langsung berubah menjadi labu. Tapi dia tetap tidak memohon ampun. Malah, dia menatap Tiehan dan yang lainnya dengan marah. "Apa gunanya menghajarnya? Bukannya membantunya? Kalian tidak berguna. Hari ini aku akan menyuruh manajer memecat kalian. Dasar anjing penjaga." Pria tangguh itu hendak menyerang lagi. Ketika tiba-tiba, suara sepatu hak tinggi yang menyentuh tanah terdengar dari luar. Semua orang menoleh dan melihat seorang wanita jangkung dan cantik berwajah feminin berjalan mendekat. Wajah ovalnya yang indah dipenuhi dengan kegembiraan dan kebahagiaan,
dan aura feminin yang terpancar dari tubuhnya membuat semua orang merasa sangat iri dan terkejut. Ketika Ji Fei melihat wanita itu, senyum muncul di wajahnya. Ternyata itu Ji Meiyan. "Si Bin sangat bergizi," kata Su Piaomiao dengan suara yang hanya bisa didengar olehnya dan Ji Fei. Ji Fei tersenyum dan mengangguk. Jiang Hu mengenal Ji Meiyan, dan ia juga tahu bahwa Ji Meiyan cantik, tetapi ia tidak berani berpikiran buruk tentangnya. Ia tidak mampu menyinggung perasaannya. Namun, karena ia telah dipukuli dan merasa diperlakukan tidak adil, ia pun menjadi dominan. Ia segera menatap Ji Meiyan dan berteriak, "Tuan Ji, senang sekali Anda ada di sini. Para pengawal Anda memukuli saya dengan keras dan hampir memukuli saya sampai mati. Anda harus memecat mereka semua dan membiarkan saya melampiaskan amarah saya." Ji Meiyan berhenti dan wajah tersenyumnya tiba-tiba berubah sangat dingin. Bab 1580 ikutlah dengan kami melihat Ji Meiyan marah. Jiang Hu kembali melihat harapan. Matanya berbinar dan ia mengangkat tangannya dengan arogan, menunjuk Ji Fei. "Kau sudah selesai. Awalnya aku ingin mencari manajer Wanhua Plaza. Tapi sekarang Ji Meiyan, ketua Ji Group, sudah ada di sini. Akan lebih mudah baginya untuk menangani masalah ini. Kita lihat apa yang bisa kau lakukan." Arogan, rasanya seperti melihat seorang juru selamat. Tiehan dan yang lainnya hendak menyerang lagi, tetapi Ji Meiyan sudah berhenti, menoleh untuk melihat Jiang Hu dan bertanya, "Dari mana babi ini berasal?" "Babi?" Jiang Hu tercengang. Bagaimana mungkin wanita secantik Ji Meiyan bisa mengumpat dan bahkan menyebut dirinya babi? "Dia adalah ketuanya. Apakah kamu tidak peduli dengan citra dirimu saat berbicara dan tidakkah kamu punya harga diri?" Tiba-tiba, matanya seperti hendak menyemburkan api saat dia menatap Ji Meiyan. "Tuan Ji, hati-hati dengan kata-katamu, itu kata-kata kotor." "Perhatian!" Suara Ji Meiyan tiba-tiba meninggi. Jiang Hu bergidik ngeri dan menatap Ji Meiyan dengan waspada. Bahkan penonton yang menyaksikan pun tercengang. Mereka tidak menyangka Ji Meiyan yang begitu cantik akan berbicara begitu dominan. "Kamu memanggilku babi, bukankah itu sebuah penghinaan?" Jiang Hu awalnya mengira dia adalah seorang penolong, tetapi sekarang dia adalah musuhnya, jadi dia marah. "Lihat ke cermin, apa kamu terlihat seperti babi?" Ji Meiyan tidak menunjukkan belas kasihan. "Saya dipukuli oleh satpammu. Kamu harus bertanggung jawab," teriak Jiang Hu dengan nada terhina. Bang, pria tangguh yang tadinya menahan diri tiba-tiba maju dan menamparnya 2 kali. Jelas aku tidak memukulnya dengan ringan. Dia bahkan tidak memohon ampun. Engah, Jiang Hu memuntahkan 2 suap darah. Dia menatap Tiehan dengan marah. "Kau memukulku lagi." "Bang," pria tangguh itu menamparnya 2 kali lagi. "Jangan minta ampun, masalah ini belum selesai." "Ah!" Jiang Hu menjerit dalam kesedihan dan kemarahan, hatinya hancur. Bang, tamparan dari pria tangguh itu terus berjatuhan. Akhirnya, seseorang tidak tahan lagi dan dengan simpatik mengingatkannya, "Cepat dan mohon belas kasihan." Ah, Jiang Hu yang malang itu tiba-tiba tersadar setelah mendengar pengingat ini, dan segera menatap Tiehan. "Saudara Tai, aku salah, maafkan aku." Orang bijak tak pernah menderita kekalahan di hadapannya. Ia kini tahu bahwa jika ia terus berjuang, ia akan dipukuli sampai mati. "Kamu tidak salah. Aku hanya mengikuti instruksimu untuk memukulinya sampai dia memohon ampun." Pria tangguh itu mengangkat tangannya lagi, berdebar. Jiang Hu berlutut di hadapan pria tangguh itu, memohon ampun dengan lebih lugas. "Aku salah, aku takkan berani melakukannya lagi." Wow. Ledakan, pria tangguh itu mengangkat kakinya dan menendangnya tepat di depan Ji Fei. "Aku minta maaf kepada orang yang salah."
Jiang Hu menjerit kesakitan dan mendongak melihat Su Piaomio bersandar di lengan Ji Fei, menatapnya dengan senyum di wajahnya. Namun, kini ia sama sekali tidak menunjukkan keinginan untuk mendapatkan Su Piaomio. Ia takut setelah dipukuli, tetapi hatinya masih enggan menerimanya. Berdiri tegak, tepat pada saat itu, pria tangguh itu berteriak. Desir, para petugas keamanan yang dibawanya langsung berdiri tegak, punggung mereka tegak dan penuh energi. Pria tangguh itu berlari ke depan tim dan membungkus 90 derajat kepada Ji Fei. Halo, kakak Ji, halo, kakak ipar. Ledakan, Jiang Hu merasa pusing dan mengira dia salah dengar. Dia segera berbalik dan melihat Tiehan dan yang lainnya masih membungkuk dan tidak berani berdiri. Tiehan, kalau bukan aku hari ini, maukah kau menolongnya? Suara dingin Ji Fei terdengar, dan suhu di tempat kejadian langsung turun beberapa derajat. Tiehan dan yang lainnya merasa seolah-olah angin sejuk bertiup di atas mereka. Beberapa orang yang malu-malu melihat Ji Fei untuk pertama kalinya hampir jatuh ke tanah. Pria tangguh itu menggelengkan kepalanya cepat. Saudara Ji, tidak mungkin. Jiang Hu ini berkolusi dengan mantan penjaga keamanan dan telah melakukan hal serupa di sini. Kami baru saja mengambil alih pekerjaan keamanan mal dan sedang memperbaiki hal semacam ini. Dia mengundang kami makan malam terakhir kali. Tetapi kami tidak pergi. Tetapi kami tahu nama satu sama lain sejak saat itu, jadi dia datang kepada saya untuk menggertak orang lain. Setelah mendengarkan penjelasan Tiehan, ekspresi Ji Fei sedikit mereda, dan Tiehan merasa seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Dia tahu bahwa jika Ji Fei benar-benar marah, dia pasti bisa menghancurkannya. Adapun penjaga keamanan lainnya, ini adalah pertama kalinya mereka melihat Ji Fei, tetapi mereka semua merasa seperti sedang menghadapi gunung, yang membuat mereka merasakan tekanan luar biasa. Jiang Hu benar-benar menyedihkan saat ini, dia sudah membuat keributan begitu lama, dan para penjaga keamanan ini hanyalah bawahan orang lain. Dia sudah mondar-mandir di depan bos begitu lama, bersikap begitu arogan, dan bahkan menyuruh bawahannya untuk menghajar sang kakak. Orang bodoh macam apa itu? Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu juga merasa malu saat itu. Awalnya mereka mengira Ji Fei telah menghancurkan masa depan Su Piaomio, tetapi ternyata Ji Fei memiliki adik laki-laki. Tepat ketika mereka mencoba mencari alasan untuk menyeimbangkan perasaan batin mereka dan menyelamatkan muka. Sekitar selusin staf mal datang, semuanya berpakaian seperti manajer. Ji Meiyan melirik mereka dan menunjuk Ji Fei. Ini tuan muda keluarga Ji kita, adik laki-lakiku, Ji Meiyan. Awasi aku mulai sekarang. Kalau ada yang tidak punya mata saat berurusan dengan bisnis grup Ji kita, jangan merasa kasihan kalau aku memecatnya. Berdengung, kerumunan itu sudah cukup terkejut, dan ketika mereka mendengar bahwa Ji Fei adalah tuan muda keluarga Ji, gelas mereka pecah ke tanah lagi. Keluarga Ji adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Longguo. Tuan muda dari keluarga sebesar itu masih meremehkan orang lain. Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Apalagi yang tidak layak menjadi sesuatu yang halus. Wanita seperti apa yang tidak bisa dipilih orang? Semua orang merasa malu, tetapi juga memandang Jiang Hu dengan simpati. Hati Jiang Hu benar-benar hancur. Ia merasa seperti kantong empedunya pecah, sungguh tragis, sungguh menyedihkan. Halo, guru, para manajer Wanhua Plaza membungkuk dan memberi salam kepada Ji Fei satu demi satu. Ketika Jiang Hu mendengar ini, dia mendengar suara gemuruh di telinganya, matanya berputar ke belakang, dan dia pingsan karena ketakutan. Pria tangguh itu melambaikan tangannya dan berkata, "Seret dia keluar, kamu tidak diizinkan masuk ke grup Wanhua lagi."
Ya, dua orang segera melangkah maju dan menyeretnya keluar. Kasihan Jiang Hu, awalnya dia mengira bisa membunuh Ji Fei dalam hitungan detik dan Su Piaomiao akan menjadi mangsanya. Tetapi akhirnya dia tahu bahwa dialah si bodoh, si paling bodoh. Dia berani pamer di depan tuan muda yang sebenarnya dan bahkan mencoba merebut istrinya. Apa dia tidak tahu bagaimana dia mati? Dia tampak sengsara seperti anjing, dan semua orang di tempat kejadian kembali gempar. Seperti yang diharapkan dari tuan muda keluarga Ji, dia benar-benar naga sejati di antara manusia. Lihatlah istri yang ditemukannya, dia sungguh seorang peri. Ini pertama kalinya kami melihat pria berbakat dan wanita cantik seperti dia. Para penonton khawatir kemarahan itu ditujukan kepada mereka. Jadi mereka langsung memujinya dan ingin mengucapkan kata-kata yang paling menjijikkan. Ji Fei terdiam dan ingin menjelaskan bahwa Su Piaomiao bukanlah istrinya, tetapi tubuh Su Piaomiao hampir terhimpit dalam pelukan Ji Fei. Jika dia benar-benar menjelaskan ini, Ji Fei merasa dia bukan manusia. Karena sekarang tak ada yang tak mengira mereka sepasang kekasih, mereka dekat, dan mereka cantik. Siapapun yang tak menginginkan wanita seperti itu adalah orang bodoh. Tidak seorang pun akan percaya apa yang dikatakannya, jadi dia hanya bisa menahannya pada akhirnya. Melihat pemandangan ini, Ji Meiyan tersenyum cerah dan melangkah maju untuk memeluk lengan Su Piaomiao. Kakak ipar, kamu mau pilih apa di mal? Aku akan memberikannya. Dahi, Ji Fei menatap Ji Meiyan dan hendak pingsan. Ji Meiyan menjulurkan lidahnya pada Ji Fei, tampak sangat senang dengan dirinya sendiri. Terutama ketika dia memikirkan kesalahpahaman dengan Si Bin, yang disebabkan oleh Ji Fei. Dia akhirnya membalas dendam dan merasa bahagia. Kakak, tolong belikan ini untukku, kata Su Piaomiao dengan sangat tidak sopan. Fei Di, ikut kami, kamu yang akan bertanggung jawab membawa barang-barangnya. Ji Meiyan melambai pada Ji Fei yang wajahnya menunjukkan ekspresi getir. Dahi Ji Fei penuh dengan garis-garis hitam. Bersambung.